Jadi ketika kita bisa berbuat baik, terus kemudian ketika kita sudah berbuat baik, kita anggap kebaikan itu milik kita, maka itu artinya apa? Artinya kita menisbatkan semuanya kepada kita. Terus Allah akan berpaling dari kita kalau kita begitu. Jadi Allah akan tidak memperhatikan kita kemudian. Wa idza adnabta, tapi sebaliknya saat diberikan atau di saat dia melakukan perbuatan dosa, anta qadaita. Kenapa kamu rasanan gitu? Kenapa kamu ghibah? Kenapa kamu hasud dan sebagainya? Anta qadaita, ya karena engkau ya Allah yang menentukan. Jadi di saat berbuat baik di aku miliknya, di saat ketidaknyamanan dan perbuatan dosa, ya ini sudah takdir. Kan sering kita begitu. Jadi, wah ini sudah takdirnya, saya tidak kuat menahan hawa nafsu saya misalkan. Jadi ketika sudah begitu, kita kemudian bilang, wah ini takdir. Makanya bahasa kita sehari-hari itu banyak yang, ya kalau jenengan pernah belajar filsafat itu ada namanya logical fallacy. Jadi cara berpikir yang salah gitu. Kita misalkan sering bilang, tikel pon tegak baju bak sepenting din tibi gitu. Reken pas tak teron isi mapan sekali. Itu kan maksudnya mungkin merendahkan diri gitu, rendah hati maksudnya, bukan rendah diri gitu. Tetapi mindset yang seperti ini mindset pure mindset namanya. Jadi cara berpikir miskin begitu itu. Jadi kalau mau cara berpikir yang kaya, tidak demikian. Cara berpikirnya bukan jadi orang kaya, cara berpikirnya. Makanya kalau dalam beragama, cara berpikir kaya itu nerima, qanaah, dan bersyukur. Itu cara berpikir kaya. Sehingga apapun yang kita miliki, kita syukuri dan kita terima, itu berarti kita sudah sangat kaya. Innal ghina ghina nafas. Bahwa kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya jiwa, bukan karena kita memiliki segalanya. Ya tidak ada yang lebih kaya dari Korun dan Fir'aun. Tidak ada. Orang sekarang kalau mau sombong dengan kekayaannya tidak akan pernah mengalahkan Korun dan Fir'aun. Sampai jadi istilah harta karun itu ya karena saking kayanya. Disebut harta karun, memang sejarahnya Korun itu kemudian dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Ta'ala bersama seluruh harta kekayaannya. Gitu. Nah, maka ketika kita berdosa, ketika kita bermaksiat, ketika kita lalai, wa qaddarta wa hakamta. Ini engkau yang mentakdir dan ini bagian dari ketentuanmu wahai Allah. Jadi ketika berbuat jahat dikembalikan pada Allah, ketika melakukan kebaikan diaku miliknya sendiri. Ghadabar rabbu wa qala anta asa'ta wa jahilta wa asaita. Wahai manusia, katanya Allah Ta'ala, kamu sendiri yang berbuat jelek dan karena kebodohanmu dan karena kemaksiatanmu. Wa in qala ana dzalamtu wa sa'tu wa jahiltu. Tapi ketika seorang hamba berbuat salah tadi, berbuat dosa, dia akui itu adalah dirinya, dzalamtu, saya telah berbuat dolim pada diri saya ya Allah dan berbuat jelek serta saya telah berbuat bodoh pada diri saya sendiri, akbalal maula alai, maka Allah akan nerima kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Rabbana dzalamna anfusana. Para nabi sebelumnya sudah mengajarkan kita untuk mengakui kezaliman itu milik kita. Nah, orang sekarang tidak. Jadi kedzaliman dan kejelekan itu di apa namanya dihubungkan kepada Allah Ta'ala dan takdirnya, sedangkan kebaikan itu diaku sebagai miliknya. Kalau kita sudah mengakui kedzaliman itu milik kita, maka ana wa qala ana qadaitu wa qaddartu wa qad ghafartu. Iya, itu bagian dari izinku. Karena tidak ada sebuah perbuatan di muka bumi ini, kalau bukan karena Allah Ta'ala, kemudian itu bisa terjadi. Kita lihat ada dua kategori dalam tauhid itu. Ada ridho,
ada izin. Contohnya, orang-orang yang melakukan perbuatan jelek kalau dia tidak izinkan, tidak bisa. Gitu. Tidak akan pernah bisa kalau kita tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Contoh ada orang yang hebat ilmu sihirnya misalkan mau nyantet seseorang. Allah tidak izinkan. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena semuanya tetap yang berlaku adalah ana qada itu aku yang menjadi penentunya tetap Allah Ta'ala. Tapi ketika seseorang itu mengakui saya zalim, mengakui saya telah berbuat dosa ya Allah, maka Allah mengatakan wa qad ghafartu. Sungguh telah aku ampuni. Jadi ketika kita berbuat jelek, kita merasa bahwa itu karena kita sendiri yang jelek, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau kita melakukan pengakuan. Makanya ilahila sulil firdau si'ala wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Allah, katanya Abu Nuwas, surga Firdaus itu terlalu tinggi untuk saya, katanya beliau. Tetapi beliau mengatakan, wala aqwa ala naril jahimi. Dunubi mislu adadir rimali. Dosa-dosaku ya Allah seperti hitungan-hitungan pasir. Artinya tidak terhitung dosa-dosa saya ya Allah. Tapi kalimat akhir dari itu kemudian, kalau wa in taufir faman narju siwak. Kalau engkau tidak mengampuni ya Allah, siapa kemudian yang bisa saya? Wa in tadrun fa wa in taufir fa in tadlidalak ahlun wa in tadrun faman narju siwak. Kalau engkau ampuni, engkau memang layak mengampuni, engkau memang Maha Pengampun. Tetapi sebaliknya, ketika engkau tolak, terus saya mau berharap sama siapa gitu. Itu pengakuannya Abu Nuwas sebagai seorang hamba. Jadi kalimat ini menandakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk terus berbuat baik, maka syukurilah dan nikmatilah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ketika seorang hamba dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mulia, maka hamba tersebut akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan akan dijauhkan dari perbuatan yang jelek. Mulai dari apa? Dari lingkungan. Nah, di bab ini kita sudah selesai di bab yang kedua di jilid pertama. Wahasiluhu, dan kesimpulan dari bab yang ke-12 ini, ta'dhimul aurat wa ta'ahub bil wurudil imdad wa tasfiyatil bawatin minal aqdar. Jadi bagaimana mengagungkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala dan pemberiannya untuk melakukan pembersihan batin, agar apa? Agar litasyriqu 'alaiha syumusul anwar, agar cahaya mataharinya cahaya itu bisa menembus kepada batin kita bersama. Ini ada pertanyaan dari teman saya Ustadz, kebetulan lagi nonton live malam hari ini. Pertanyaannya, dalam Al-Hikam disebutkan bahwa keburukan hamba tidak menghalangi kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal ini mengajarkan manusia untuk memandang kasih sayang Allah dengan perspektif yang lebih luas? Itu pertanyaannya Ustadz. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, ya sesuai dengan tema tadi ya. Jadi kebaikan Allah Ta'ala itu kan tanpa batas. Sampai Sayyidah Fatimah bilang, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rasulullah mengajarkan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina, begitu. Jadi dalam hadis tadi bahwa khalaqtuka min ajli, aku menciptakanmu itu untukku gitu. Katanya Allah, wahai makhluk, wahai manusia, aku ciptakan kamu itu untukku. Maksudnya bagaimana? Jadi Allah itu
menciptakan makhluk untuk menunjukkan sifat dia yang Al-Khaliq. Kalau Allah Ta'ala itu maha pengasih dan maha penyayang, berarti harus ada yang dikasihi dan harus ada yang disayangi. Betul, dia tidak membutuhkan yang lain. Dia tidak membutuhkan apapun. Tetapi untuk mengkonkretkan, mewujudkan kasih sayangnya dia kepada setiap hambanya, maka harus ada yang dia sayang. Ketika Allah itu sendirian, katanya Syekhul Akbar itu dalam martabat ahadiyah, pada saat Allah itu sendirian tidak ada apapun dan dia belum berikan nama kepada zatnya, bahkan nama saja dia tidak berikan pada zatnya pada saat namanya martabat ahadiyah. Jadi enggak seorang pun yang bisa jangkau Allah Ta'ala. Kita ini kan sekarang tahu kepada dia karena dia punya nama kan. Karena dia punya nama, kita bisa menyebutnya, kita bisa memanggilnya. Pada saat dia punya nama. Pada saat dia tidak punya nama, martabat ahadiyah namanya, derajat ahadiyah, derajat tertinggi. Gaib mutlaknya Allah Ta'ala nggak bisa dijangkau oleh apapun. Maka untuk mengkonkretkan, untuk menunjukkan kepada kasih sayangnya, harus ada yang dikasihi. Begitu. Makanya Allah Ta'ala itu disifati dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan sifat inilah yang kemudian menjadikan Allah itu tanpa batas kebaikannya. Seorang hamba berbuat dosa, seorang hamba berbuat salah. Mengapa? Karena manusia memang tercipta dengan karakter yang lebih cenderung mengikuti kepada kepada unsur yang ada dalam dirinya secara jasmaniah. Jadi kita ini daripada nurutin kemauan ruh kita, kita lebih suka nuruti kemauan badan. Contoh, ruhnya pingin sholat malam, mata pingin tidur. Ruhnya pingin puasa, perut pingin makan. Terus yang kita ikuti yang mana kemudian? Ternyata kita lebih banyak mengikuti kepada bisikan atau ajakan diri atau nafsu tadi yang sifatnya jasmaniyah. Maka kalau mau perluas perspektifnya, cara pandangnya bagaimana? Lihat kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita semua. Dia menyayangi kita tanpa batas sebagaimana syairnya Tiftazani minggu lalu, bahwa katanya beliau, aku heran ya Allah ketika engkau menyayangi aku padahal engkau tidak butuh kepada aku. Gitu. Engkau tidak butuh aku, katanya katanya Tiftazani. Kalau aku menyembah, kalau aku ini memuliakan dan mengagungkan engkau ya Allah, itu wajar karena aku ini hamba yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali yang engkau beri. Katanya Tiftazani, yang aku heran itu ya Allah adalah engkau maha agung dan maha segalanya, kok mau menyayangi aku yang hina? Kok mau mengasihi aku yang hina? Bahkan engkau perintahkan aku sholat, aku tidak sholat, tapi tetap aja engkau kasih aku makan. Terus kalau kita kafir Allah tidak kasih makan gitu? Enggak, tetap dia kasih. Kenapa? Karena pada dirinya ada yang namanya rasa cinta yang tidak terbatas. Contoh konkret siapa? Seorang ibu. Ada enggak? Seorang ibu, naudzubillah min dzalik, seorang ibu kemudian punya anak yang musyakat luar biasa, terus mau dibunuh sama ibunya. Paten mari belacong, tidak ada itu. Karena kasih sayang seorang ibu itu tanpa batas. Makanya bahasanya, ya apa peribahasa, banyak lupa saya peribahasa itu dah. Apalagi di sekolahan tidak peribahasa sekarang. Sekolahan zaman sekarang tidak ada. Dulu saya sempat hafalan peribahasa waktu waktu SD itu. Jadi lain lubuk, lain ikannya itu ada. Anak sekarang tak tahu apa peribahasa, Ustaz.
Sudah tidak tahu sama sekali. Padahal Sultan Takdir Ali Sahbana itu adalah seorang pujangga pertama Indonesia yang mengkonsep sastra Indonesia itu luar biasa kalimat-kalimatnya gitu. Kita sudah tidak butuh karena semuanya menjadi manusia konkret, jadi tidak mau menjadi manusia abstrak semua gitu. Jadi cara berpikir kita begitu. Maka ketika Allah Ta'ala dengan cintanya, dia tidak pernah membatasi zatnya untuk menyayangi hambanya. Begitu juga dengan seorang ibu. Seperti apapun, seorang ibu itu kepada anaknya, dia tidak akan pernah melakukan penganiayaan kepada anaknya. Paling kalau sudah tidak mampu, tidak kuat, seorang ibu itu hanya nangis. Nangisnya pada Allah Ta'ala. Itu. Karena saya punya seorang teman gitu. Ini kisah nyata. Jadi perbuatannya luar biasa. Mulai dari berbagai macam tindakan kriminal sudah dia lakukan. Sampai suatu saat si ibu itu mencium kakinya si anak. Demi taubatnya si anak itu. Nangis terus si ibu ini. Setelah itu, singkat cerita, kemudian bertemulah si anak ini dengan seorang guru. Dan saya pernah ketemu sama gurunya di Bekasi waktu itu. Jadi ketemu dengan seorang spiritualis, seorang rohaniawan, atau seorang zahid begitu, yang kemudian pertanyaannya sederhana. Tanpa saya sebut nama di tempat ini, hai fulan, tidak cukupkah yang kau lakukan selama ini? Kapankah engkau akan kembali kepada dirimu yang sebenarnya? Cuma yang nanya ini orang yang pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala secara jasadan masuk dan sholat di dalam Ka'bah. Orang ini yang jadi gurunya itu. Jadi mungkin yang dihantam langsung kolbu dan ruhaninya, terdiam dia, sekarang sudah taubat. Padahal luar biasa itu. Tidak ada kriminal yang tidak pernah dilakukan. Mulai dari paling terkecil sampai yang terbesar itu dilakukan. Tetapi karena sang ibu yang luar biasa kepada anaknya pengorbanannya, sehingga jalannya bukan melalui ibu taubatnya. Oh, kalau sama anak laki ibu, baik lalu benar ya, ada, tak bisa. Tak bisa, jadi harus ada orang lain memang yang membimbing anak itu. Akhirnya orang itu taubat dan bikin usaha halal hari ini. Saya kalau ke daerahnya dipersilahkan mampir. Gitu. Cuma lumayan jauh dari sini, masih timurnya Bali. Jadi kenapa? Itu kasih sayang ibu, makanya ibu itu yang punya apa? Tidak ada bapak punya rahim, tidak ada. Yang punya rahim itu ibu. Makanya kasih sayangnya ibu itu tanpa batas. Enggak apa sudah anaknya, tetap akan disayangi oleh Allah, oleh si ibu tadi. Begitu juga dengan Allah. Makanya Allah itu punya sifat rahim. Seorang ibu dikasih organ oleh Allah Ta'ala, tempatnya janin. Yang Allah Ta'ala kemudian menyatakan wahadal